Mengapa kaum muslimin pergi? Ini kita bahas. Karena bisa jadi kepergian kita di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja, kepergian kita ini menjadi ajal kita. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita dalam bepergian berlandaskan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Bekal kita takwa pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan pada kita, karena kita bisa beraktivitas saat ini. Kita bisa menghirup udara segar yang luar biasa. Kita bisa menikmati pemandangan alam yang luar biasa. Subhanallah. Ini sebuah nikmat dan karunia Allah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini tidak lepas yang namanya pulang dan pergi. Pergi adalah sesuatu yang hampir pasti kita lakukan dalam aktivitas kita. Demikian juga pulang. Kaum muslimin, reminder kita hari ini, kita akan mengupas tentang pergi. Mengapa kaum muslimin pergi? Ini kita bahas. Karena bisa jadi kepergian kita di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja, kepergian kita ini menjadi ajal kita. Makanya kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita dalam bepergian berlandaskan keimanan dan ketakwaan pada Allah. Bekal kita takwa pada Allah. Karena bisa jadi kepergian kita adalah terakhir buat kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu qabda abadin bi ardi ja'alalahu ilaiha hajjah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki untuk mencabut nyawa seseorang, maka Allah jadikan hamba tersebut memiliki keperluan di tempat tersebut. Hadis riwayat Hakim nomor 1357, dan ini hadis sahih. Kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi kalau Allah menghendaki kita akan dipanggil, dicabut nyawa kita, Allah akan menjadikan diri kita pergi ke sebuah tempat, di mana tempat itu akan menjadi takdir kita atas kematian kita. Oleh karena itu, kaum muslimin, muslimat, pemirsa yang dirahmati Allah, ketika kita pergi, maka tidak lain kita harus selalu berniat dengan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita berniat berserah diri pada Allah, karena tiada
daya dan upaya kecuali hanya pertolongan dari Allah. Nah, tentunya biar kepergian kita selamat, dan seandainya kepergian kita merupakan akhir dari kematian kita karena takdir kita, maka kita harus menyiapkan beberapa hal. Yang pertama, kaum muslimin, kepergian kita hanya pergi karena ingin mendapatkan ridho Allah. Niat karena Allah, kita bertawakal kepada Allah. Yang kedua, hendaklah kita dengan melakukan kebaikan dan amal soleh. Jangan sampai kepergian kita ini pergi atas perbuatan maksiat. Ini yang akan meragukan kita, akan mengantarkan kita ke jurang kesengsaraan. Tapi kepergian kita landaskan amal soleh, amal ibadah pada Allah. Apa bentuk amal soleh itu? Kita bisa senantiasa berzikir pada Allah, menyebut asma-asma Allah, mengagungkan kekuasaan Allah, menyebut kebesaran Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita senantiasa berdoa kepada Allah untuk diberi keselamatan, ketenangan, dan kebahagiaan, untuk dikasih rahmat dan nikmat. Ini doa kita di dalam kepergian kita. Dan yang ketiga, hendaknya kita gunakan waktu-waktu luang ketika pergi itu dengan membaca Al-Quran, mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dengan Al-Quran yang kita bawa, atau mungkin Al-Quran di HP kita. Pokoknya jangan sampai ada waktu yang terbuang percuma ketika kita pergi. Oleh karena itu, ketika setiap saat Allah akan memanggil kita, maka kita dipanggil dalam keadaan melakukan kebaikan dan takwa. Ketika Allah mencabut nyawa kita, ketika kita dalam keadaan beribadah kepada Allah. Inilah kaum muslimin dan muslimat pemirsa yang dirahmati Allah. Sebuah cita-cita luhur kita, sebuah tujuan kita ketika kita pergi. Jadi pergi kita karena Allah. Di dalam perjalanan kita berbuat untuk Allah, dan endingnya adalah hanya untuk beribadah, untuk mencari ridhonya Allah. Insya Allah dengan demikian kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, kepergian kita akan bawa keberkahan, kepergian kita akan bawa manfaat, maslahat, tentunya manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah, dengan semangat yang luar biasa, dengan niat yang sungguh-sungguh, ketika kita mengawali kepergian kita hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena kita tidak tahu kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, kulun nafsin dha'iqatul maut. Allah menyatakan bahwa setiap manusia akan mengalami kematian, entah di mana, kapan saja. Tapi yang jelas berdasarkan hadis yang saya bacakan di atas, bahwa bisa jadi kepergian kita merupakan ajal kita. Ini sangat bisa terjadi dan sangat gampang bagi Allah. Sangat mudah bagi Allah untuk menjadikan kita menghadap kepadanya ketika dalam keadaan kita pergi. Oleh karena itu kaum muslimin dan muslimat, sekali lagi, pergi kita pergi karena Allah. Pergi kita pasrahkan pada Allah.
keselamatan, kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan. Setelah kita ikhtiar, berdoa, kita bertawakal pada Allah. Dan insya Allah ketika tujuan kita benar, tujuan kita baik dari bepergian kita, dari pergi kita, pasti Allah akan menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Inilah kaum muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sekilas bahwa pergi kita bisa menjadi ajal penjemputan kita di mana saja, kapan saja, dan dalam keadaan apa saja. Yang jelas ketika pergi, dan ini sangat mudah bagi Allah untuk mengambil kita sewaktu-waktu. Dengan bekal iman dan takwa tentunya kaum muslimin dan amal soleh, inilah yang akan mengantarkan kita menjadi hamba yang sukses fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sekali lagi jangan lupa, setiap kita pergi, kita berniat untuk mencari ridha Allah. Dan kita pergi selalu dalam ketakwaan dan selalu dalam amal soleh. Karena sesuai hadis di atas, bahwa kepergian kita bisa jadi merupakan ajal kita. Ajal telah menjemputnya ketika kita dalam keadaan bepergian. Kaum muslimin, demikian reminder singkat. Semoga Allah memberikan kekuatan dan rahmat, memberikan taufik hidayah pada kita dalam setiap kepergian kita, sehingga ketika Allah memanggil kita dalam keadaan pergi, Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah, yaitu kematian dalam kebaikan atau akhir dalam kebaikan. Dan insya Allah orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah tidak lain jaminannya adalah surganya Allah. Semoga kita bisa melakukan ini dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal adzim. Ada salahnya mohon dimaafkan kaum muslimin dan muslimat. Bagi saudara kami yang NO wallahul muafiq ila aqwamit thoriq, bagi saudara kami yang Muhammadiyah billahi fisabilil haq fastabiqul khairat, dan bagi saudara kami yang Muhammad NO wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.